Dan di tempat sepi itu, Kenny diperkosa untuk pertama kalinya. Hai guys, welcome back to my channel. Namaku Ashley Alexandria dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua sehat ya, dan jangan lupa untuk jaga kondisi selama masa new normal ini. Oke, kali ini aku akan membahas tentang pembunuhan yang terkenal di Malaysia yang sempat membuat warga Malaysia gempar. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kenny Ong Lai Kiem lahir pada tanggal 18 Juli 1974 di Ipoh, Perak, Malaysia. Ibunya yang keturunan Cina India ini memiliki nama Pearly Viswanathan Ong dan ayahnya bernama Ong Bijeng, dan dia juga mempunyai saudara yang bernama Elsie Ong. Keluarga mereka ini merupakan keluarga yang harmonis dan biasa-biasa saja. Kenny Ong menempuh pendidikannya di San Diego, California pada tahun 1995, sehingga ia harus pindah dari Malaysia ke USA pada saat itu. Setelah lulus, dia bekerja sebagai analis di bidang IT. Di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Brandon Ong dan menikah. Jadi, pada tahun 2003, Kenny mendapat kabar kalau ayahnya ini terkena sakit kanker, sehingga ia harus pulang sendirian ke Malaysia untuk menemani ayahnya berobat. Jadi, selama di Malaysia, dia ini selalu menunggu dan merawat ayahnya sampai operasinya selesai. Jadi, setiap hari ditemenin dan dirawat terus gitu. Setelah operasi ayahnya berhasil dan berjalan lancar, Kenny memutuskan untuk kembali ke Amerika karena pekerjaannya dan suaminya sudah menunggu di sana. Tapi sehari sebelum pulang ke Amerika, dia memutuskan untuk membuat sebuah acara perpisahan pada tanggal 13 Juni 2003. Dia berpikir, kapan lagi aku bisa ketemu dengan temanku dan keluargaku dan makan bareng seperti ini. Jadi akhirnya dia mengajak teman-temannya dan keluarga dekatnya, mamanya juga diajak untuk makan bersama di sebuah restoran. Jadi pada malam tanggal 13 Juni itu, dia makan malam di sebuah restoran yang ada di dalam mall. Restoran itu bernama Restoran Monte, sementara mallnya itu bernama Bangsar Shopping Center atau yang dikenal oleh orang Malaysia sebagai BSC Mall. Dia mengundang beberapa teman dekat dan ibunya untuk meramaikan acara itu. Kenny dan ibunya datang ke acara itu menggunakan mobil ibunya. Namun karena mereka berburu-buru, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari parkiran dengan cepat. Nah, parkirnya mereka dapat ini tuh di daerah basement, sementara daerah basement itu sudah gelap dan sepi banget. Nah, ibunya ini sudah merasa hatinya udah nggak enak gitu. Tapi mau gimana lagi, mereka kan harus buru-buru. Jadi ya sudahlah, akhirnya parkirnya di situ. Nah, setelah mereka selesai memarkirkan mobil, mereka kan akhirnya berjalan ke arah restoran itu. Nah, tiba-tiba Kenny-nya inget, loh mah, tiket mobilnya ketinggalan dalam mobil. Nah, teman-teman, sebelum aku melanjutkan kisah Kenny, aku mau menjelaskan tentang perbedaan cara pembayaran karcis, tiket parkir di Malaysia dan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan kita langsung ngasih tunjuk tiketnya sama mbaknya yang di daerah luar mau keluar parkir itu. Kalau sudah dikasih tunjuk terus bayar kan nanti portalnya langsung kebuka. Nah, kalau di Malaysia itu berbeda. Jadi habis kamu dapat tiket parkirnya itu, kamu masuk ke dalam mall terus cari mesin loket. Nah, di situ nanti kamu ngantri sampai udah dapat gantian, kamu kasih tiket karcisnya itu ke mesin loketnya terus bayar. Nanti dikasih struk pembuktian habis selesai bayar itu. Nah, itu nanti struknya itu yang kamu kasih tunjuk di pas mau keluar itu. Jadinya nanti portalnya bisa kebuka. Makanya waktu Kenny ketinggalan tiket mobil itu, dia sempat berpikir, ini mau diambil atau enggak. Cuman Kenny berpikir lagi, ini kan sudah telat, jadi mending dia makan malam dulu aja. Nanti habis makan malam, baru dia ambil tiket yang ketinggalan itu di dalam mobil. Saat acara makan malam itu berlangsung, Kenny tampak bahagia karena operasi ayahnya berhasil dan dia juga sempat bertemu dengan teman-teman lamanya. Nah, ketika malam makin larut, Kenny pun rupanya masih ingin berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Dia pikir, kapan lagi aku bisa berkumpul-kumpul dengan mereka lagi seperti ini, karena habis ini aku mau kembali ke USA. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk lebih lama lagi di sana. Sekitar jam 10 malam, Kenny melihat kalau ibunya ini mulai capek, sehingga dia menawarkan diri, "Bu, kalau ibu mau pulang duluan, biar aku anterin ke mobil. Aku kan masih mau kumpul-kumpul sama temanku. Nanti aku pulangnya sama teman-temanku aja." Gitu. Akhirnya ibunya ini mengiyakan ajakan Kenny. Nah, sebelum mereka ke tempat parkiran tersebut, mereka berjalan ke arah loket pembayaran dan mengantri di sana.
Nah, pada saat mengantri, Kenny baru ingat lagi, loh tiket mobilnya masih ketinggalan di dalam mobil. Jadi dia menyuruh ibu dan adiknya untuk tetap mengantri di situ. Udah ya bu, dek, biar aku ambil tiketnya dulu di bawah, kalian berdua tunggu di sini dulu aja. Nah, setelah dia mengatakan seperti itu, dia pun langsung buru-buru untuk mengambil tiketnya yang ada di mobilnya itu. Dan saat itulah terakhir kali ibunya melihat Kenny. Dia bahkan masih ingat kata-kata terakhir anaknya, yaitu, "Oh mami, let me get the ticket," atau yang artinya, "Oh ibu, biar aku saja mengambil tiketnya." Terus ibunya melihat Kenny bergegas buru-buru menuju ke lift untuk turun ke basement. Jadi teman-teman, Kenny itu anak yang baik. Dia itu sengaja menyuruh ibunya dan Elsie untuk tetap mengantri di situ karena kaki ibunya agak sakit. Dan waktu itu Elsie juga agak nggak enak badan, sehingga dia menawarkan diri untuk turun ke turun ke basement sendirian menggunakan lift. Namun setelah 20 menit menunggu, Kenny tidak datang-datang juga. Dan ketika Kenny tidak muncul-muncul, ibunya mulai cemas dan khawatir. Karena Kenny tidak muncul-muncul, ibunya pun menyuruh Elsie untuk menelpon kakaknya. Dia mencoba menelpon kakaknya ini sebanyak 2 kali. Yang pertama kali itu masih terdengar nada sambung seperti tut, kayak gitu. Cuma karena kelamaan dia pun menutupnya dan mencoba untuk menelpon kembali. Nah, telepon yang kedua ini langsung tersambung ke pesan mailbox yang kayak nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Terus ya, lanjutannya. Ya, gitu. Karena merasa ada yang gak beres, ibunya pun mengajak Elsie untuk pergi ke daerah basement tersebut. Namun saat mereka sampai di daerah basement, mereka melihat kalau tempat itu gelap dan tidak tampak seorang pun. Bayangin coba, ngeri kan? Ibunya pun bergegas kembali ke dalam lift untuk menuju ke Monte Restoran, tempat tadi mereka makan malam. Di sana mereka menyuruh teman-teman Kenny untuk membantu mereka mencari Kenny. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan Kenny. Mereka pun akhirnya izin masuk ke kantor security untuk melihat CCTV yang ada di basement tersebut. Mereka meminta tolong kepada satpam-satpam yang sedang berjaga di sana. Namun ternyata mereka malah diusir oleh satpam-satpam tersebut karena dianggap mengganggu pekerjaannya mereka saja. Bahkan ketika ibunya Kenny ini meminta rekaman CCTV pada jam 10-an, satpamnya ini bilang, nggak bisa bu, kalau mau kita tunggu sampai lewat tengah malam, nanti abis itu baru kita putar balik CCTV-nya buat ibu. Akhirnya setelah mengajukan laporan ke kantor polisi Brickfields, mereka akhirnya dapat melihat rekaman CCTV tersebut pada jam sekitar 2 atau 3 dini hari. Jadi ya teman-teman, di rekaman itu terlihat ada seorang pria yang menggunakan kaos berlengan panjang berwarna cerah. Nah, di situ pria tersebut mengendarai mobil ibunya Kenny, mobil ibunya Kenny, yaitu Proton Tiara. Nah, saking laju cepatnya mobil itu, dia itu sampai menabrak pembatas palang parkir. Di rekaman itu tidak terlihat jelas apakah ada Kenny di sebelah pria itu atau tidak, karena orang yang ada di sebelah pria itu terlihat gelap sehingga bisa saja itu adalah bayangan pria itu sendiri. Nah, dari sini ibunya pun langsung menelpon suami Kenny, yaitu Brandon tadi. Nah, pada saat ditelepon, Brandonnya itu terdengar panik. Loh, kok bisa terjadi hal seperti itu, Bu? Nah, sementara itu keluarga dan teman-teman Kenny tidak mau berdiam diri. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membantu mencari Kenny dengan cara mengelilingi Kuala Lumpur. Namun setelah sampai dini hari, mereka pun tidak berhasil menemukan Kenny. 3 hari setelah kejadian ini, tidak ada petunjuk kemana Kenny menghilang. Akhirnya ibunya pun meminta tolong kepada pers media dan berkata seperti ini, "Tolong siapapun yang menculik anak saya, kembalikan anakku dalam keadaan selamat." Dan berita tentang hilangnya Kenny ini tersebar ke seluruh Malaysia melalui TV dan koran-koran. Di hari keempat pada tanggal 17 Juni, polisi menemukan sebuah mobil Proton Tiara berwarna ungu seperti milik ibunya Kenny yang ditinggalkan begitu saja. Ban mobil yang sebelah kanan sudah rusak, sementara ada noda darah di bagian jok belakang mobil. Dan saat itu juga, seorang pekerja bangunan mengatakan kalau dia menemukan sebuah jasad yang sudah terbakar di dalam got. Nah, sementara got tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi di mana mobil itu ditemukan. Nah, jadi jasad itu sudah tertindih oleh ban mobil yang diisi dengan semen. Dan kulit jasad tersebut sudah terbakar 90% dalam keadaan tangannya yang terikat. Karena jasad ini susah untuk dikenali, akhirnya jasad tersebut dibawa ke pusat perubatan University Malaya untuk diautopsi.
Setelah selesai autopsi, polisi pun akhirnya menghubungi ibunya Kenny. Namun karena ibunya Kenny ini tidak sanggup untuk melihat anaknya itu, akhirnya dia memanggil sahabatnya Kenny yang bernama Norin untuk mengenali jasad tersebut. Norin datang ke sana bersama adiknya yang bernama Nurul. Namun karena Norin juga tidak sanggup untuk melihat jasad sahabatnya itu, akhirnya dia memutuskan untuk adiknya saja yang masuk ke dalam dan memastikan mayat tersebut. Setelah beberapa menit, Nurul akhirnya keluar dalam keadaan menangis. Dia berkata kalau itu memang jasadnya Kenny, karena celana jeans yang digunakannya adalah celana jeans punya saya. Dia telah meminjamnya dari saya. Norin pun langsung menghubungi ibunya Kenny dan memberitakan kenyataan pahit itu. Akhirnya setelah dicek gigi, DNA, dan juga baju yang dikenakan oleh jasad tersebut, bisa dipastikan kalau itu adalah Kenny Ong. Bahkan diketemukan juga cairan sperma di alat kelamin jasad tersebut yang dapat membuktikan kalau Kenny Ong sempat diperkosa sebelum dibunuh. Beberapa hari setelah ditemukannya Kenny Ong, polisi akhirnya mendapatkan titik terang siapa pelakunya. Nah, jadi ceritanya pada malam Kenny hilang, ada seorang polisi yang berpakaian preman sedang bertugas ronda di daerah kawasan industri. Nama polisi tersebut adalah Raffi Chandran. Saat itu dia melihat ada mobil yang menepi di pinggir jalan. Di dalam mobil itu ada 2 orang. Satunya lagi menyetir, sementara yang satunya lagi di bagian belakang. Karena curiga, polisi itu pun akhirnya mengetuk kaca mobil itu. Setelah diketuk kaca mobilnya itu, orang yang ada di bagian pengemudi membuka kacanya. Pada saat itu, polisi melihat kalau ada seorang laki-laki yang berwajah Melayu dan seorang perempuan yang berwajah Chinese yang duduk di belakang. Karena polisi Raffi itu merasa curiga, dia pun bertanya, "Kalian lagi ngapain di sini?" Nah, orang yang duduk di bangku supir itu bilang, "Oh, nggak apa-apa, ini teman cewekku. Kita lagi ada masalah keluarga sedikit, jadi kita cuma ngobrol-ngobrol di sini." Nah, karena polisi Raffi ini merasa masih ada yang aneh, dia langsung tanya, "Mana KTP kalian?" Dari sini polisi tersebut bisa mengetahui identitasnya. Yang cowok bernama Ahmad Najib bin Aris dan yang cewek bernama Ong Lai Kian. Saat polisi Raffi sedang menanyai Najib, dia dapat melihat perempuan yang duduk di sebelah Najib ini selalu membuat isyarat dengan tangannya seperti dia dalam ketakutan atau membutuhkan pertolongan. Nah, namun saat Najib menoleh ke arah perempuan tersebut, dia langsung terdiam. Karena tambah curiga, polisi itu pun akhirnya menyuruh Ong Lai Kian untuk keluar dari mobil. Nah, itu membuat Najib agak marah, sehingga dia bilang, itu bukan polisi, itu perampok." Situasinya pun menjadi lebih tegang. Najib langsung menutup kaca pintu mobil, dan akhirnya polisi yang bernama Raffi Chandran itu mengeluarkan pistolnya dan melepaskan 2 tembakan ke ban mobil tersebut. Tembakan tersebut mengenai ban mobil bagian depan, namun Najib tetap bisa mengendarai mobil itu dengan kecepatan tinggi seperti orang yang sedang kesetanan. Polisi itu berusaha mengejar dengan sepeda motornya, namun tidak berhasil. Mobil itu sudah lenyap dari pandangannya Raffi Chandran. Tetapi KTP kedua orang tersebut masih berada di tangannya Raffi Chandran, sehingga itu merupakan sebuah kesuksesan polisi dalam menemukan titik kunci kasus ini. Hanya dalam waktu 3 hari, polisi mendapatkan nama tersangkanya. Sementara itu, seluruh warga Malaysia memberi simpati yang dalam terhadap keluarganya Kenny. Upacara penguburan pun diadakan di Gereja Xavier, Petaling Jaya. Suami Kenny yang bernama Brandon Ong terbang dari US ke Malaysia dalam keadaan yang amat sedih. Pada saat upacara berlangsung, bisa dilihat kalau suaminya Kenny ini selalu memegangi peti mati Kenny sambil menangis terisak-isak. Ratusan warga Malaysia datang ke acara penguburannya Kenny dan menangis bersama keluarganya Kenny. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam babak pencarian pelakunya. Namun pada saat polisi ingin mengejar Najib, ternyata alamat yang tercantum di KTP itu adalah alamat palsu. Untungnya polisi itu tidak mudah menyerah. Mereka tetap mencari informasi tentang Najib melalui kartu jaminan sosialnya, dan itu membuahkan hasil. Di kartu jaminan sosial itu tertulis kalau Najib sudah menikah dan bekerja sebagai pencuci kabin pesawat. Polisi mencari tempat kerja istrinya. Lalu setelah ketemu, mereka menunggu di sana sampai istrinya ini pulang. Saat istrinya ini berjalan pulang, mereka pun mengikuti dia dari belakang. Nah, itu kan ketahuan rumahnya Najib itu di mana. Jadi mereka langsung mengawasi rumah tersebut 24 jam. Namun setelah diawasi, Najibnya juga nggak pulang-pulang. Lalu akhirnya pada tanggal 20 Juni 2003 pada jam 4 pagi, Najib terlihat keluar dari taksi dan berjalan menuju ke rumahnya.
Polisi pun langsung menangkap Najib di sana. Nah, setelah ditangkap, polisi membawa Najib ke kantor polisi Petaling Jaya untuk diselidiki. Banyak yang bilang kalau muka Najib ini tidak seperti seorang pembunuh atau seorang pemerkosa yang kejam. Jadi susah sekali untuk orang-orang percaya kalau Najib adalah pelakunya. Apalagi Najib ini suka aktif dalam acara kemasyarakatan, sering ke masjid, dan selalu membantu tetangganya. Walau Najib ini susah diajak kerjasama dan selalu menjawabnya berbeda-beda tiap kali diinterogasi, dia akhirnya menyerah dan mengaku kalau dia pelakunya setelah disodorkan bukti-bukti yang berupa KTP dan baju dia yang ada noda hitam. Noda darah. Awalnya Najib dibela oleh pengacara yang merupakan tetangganya sendiri. Namun akhirnya Najib dibawa ke pengacara yang lebih handal. Dan polisi pun meminta Najib untuk melakukan reka ulang. Jadi teman-teman, pada saat reka ulang, Najib akhirnya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kenny Ong pada malam itu. Jadi Najib bercerita sebenarnya pada malam itu, dia melihat Kenny Ong sedang mencari sesuatu di dalam mobilnya. Dia lalu mendekati Kenny Ong dan langsung mendorongnya masuk ke dalam mobil. Lalu dia langsung duduk di bagian pengemudi dan akhirnya membawa mobil itu dengan kecepatan tinggi. Dia pun menodongkan pisaunya ke Kenny dan bilang, "Kalau kamu berani lari, aku akan langsung membunuh kamu." Dia pun membawa Kenny ke kawasan industri dan disitulah dia ketemu dengan polisi yang bernama Raffi Chandran. Jadi ya teman-teman, seperti yang kalian dengar, setelah mereka bertemu dengan polisi Raffi Chandran ini, si Najib langsung membawa mobil itu kabur dan menuju ke tempat yang sepi. Nah, disitulah akhirnya Kenny diperkosa. Dan di tempat sepi itu, Kenny diperkosa untuk pertama kalinya. Lalu Kenny dibawa lagi ke tempat lain, ke sebuah pembangunan yang jauh lebih sepi lagi daripada tempat yang tadi, dan disitulah Kenny Ong diperkosa untuk yang kedua kalinya. Setelah diperkosa, Kenny pun ditikam 2 kali oleh Najib. Nah, karena Najib panik, dia pun akhirnya menyeret Kenny dan menaruhnya di lubang got agar tidak ketahuan orang-orang. Bagian ini agak memilukan ya. Jadi setelah Kenny dimasukkan ke dalam lubang got itu, terdengar suara azan subuh. Nah, pada saat itu Kenny sempat bilang, "Masjid sudah berbunyi, abang baliklah sembayang, saya pun mau sembayang." Lalu Najib pun membetulkan posisi tangan Kenny dan meletakkannya di atas dada sebelum ditinggalkan pulang. Dan di pagi hari itu, nafas Kenny pun berhenti. 16 jam kemudian, Najib kembali ke tempat itu sambil membawa bensin dan membakar jasadnya Kenny. Demi menghapus seluruh bukti, dia tega melakukan hal tersebut. Pada Februari 2005, Najib diputuskan bersalah atas pembunuhan Ong Lai Qian dan dihukum mati. Walau dia sempat mengajukan banding 2 kali, namun semuanya tetap ditolak. Dan setelah 11 tahun menunggu di penjara, akhirnya Najib digantung pada tanggal 24 September 2016. Akhirnya! Oke teman-teman, sebagai tambahan info, ternyata Najib ini sudah sering melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan-perempuan lain, namun mereka tidak berani melapor. Karena tidak ada yang melapor, sehingga tidak ada kelanjutan tentang kasus ini. Well, kisah tragis ini mengajarkan kita untuk lebih waspada dan hati-hati. Terutama untuk teman-teman cewek di luar sana, kalau kalian ingin menuju ke parkiran, setidaknya bawalah seorang teman. Dan kalau bisa, jangan parkir di tempat yang gelap dan sepi. Kalau terpaksa parkir di tempat yang gelap, ajaklah seseorang untuk menemani kalian. Intinya, kalian harus siaga dimanapun kalian berada. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, di like dan share ke teman-teman kalian. Bye!